Selamat siang, jumpa lagi kawan UGM dalam acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan ini, saya Yahya Agung Kuntadi sangat bersyukur bisa bersama-sama dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Ibrahim Rahman. Saya suka manggil beliau Bro Ibra. Padahal nggak seumuran ya Pak? Iya. Selamat siang Bro Ibra. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, kita akan bersama Bro Ibra ini akan berbicara tentang seputar benefit yang diterima oleh karyawan, atau kita katakan employee benefit. Karena Bro Ibra ini adalah praktisi ya di industri employee benefit seperti gitu ya Bro Ibra ya. Nah, untuk kita memulai, mungkin Bro Ibra bisa memberikan gambaran ya kepada kawan UGM begitu ya, tentang bagaimana perkembangan di industri HR ya, human resources ya, dikaitkan dengan employee benefit ya. Mungkin nanti bisa akan banyak hal-hal yang kita ungkap dari employee benefit tersebut. Mungkin silakan Bro Ibra menjadikan penjelasan. Ya, terima kasih Pak Yahya atas kesempatannya. Mungkin sedikit cerita mengenai industri HR saat ini. Ini terus terang berkembang ya Pak, di luar perkiraan kita sebenarnya. Jadi ya driver utamanya mungkin kembali lagi pandemi gitu, dimana pandemi ini memaksa kita untuk bergerak ke arah digitalisasi, tapi di sisi lain kan human resources nih yang di belakangnya harus bisa support gitu ya. Kan banyak juga kita lihat yang nggak siap gitu ya, jadi banyak yang kemudian harus melakukan reskilling, upskilling terhadap karyawan-karyawannya gitu, supaya siap untuk beradaptasi dengan digitalisasi yang ada sekarang gitu. Dan kalau kita berbicara ke skill kan nanti ujung-ujungnya kita akan berbicara masalah pay gitu ya. Jadi apa yang diterima oleh karyawan sebagai kompensasi dia bekerja di satu perusahaan gitu. Nah, kalau kita bicara pay sebenarnya kan ada mungkin garis besarnya gitu ya. Yang besar komponennya itu adalah gaji gitu ya, kompensasi. Kemudian yang kedua ada benefit gitu. Nah, dengan kondisi sekarang di mana sebenarnya kalau kita bicara gaji kan agak susah ya untuk selalu naik di sana ya Pak ya. Karena apalagi kalau kita lihat ekonomi sekarang juga sedang dalam kondisi yang tidak baik gitu. Jadi agak sulit untuk perusahaan ke arah sana gitu. Sehingga yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi di benefitnya gitu. Mungkin ada benefit-benefit yang ujung-ujungnya nanti tidak akan menjadi cost buat perusahaan gitu, tapi mungkin akan bisa membuat hidup karyawan menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang sebenarnya yang jadi tren itu well-being Pak gitu. Jadi kalau mungkin anak-anak muda sekarang kita lihat bicaranya kan anxiety gitu ya Pak, overthinking, butuh healing gitu. Healing terus gitu. Ini kan sebenarnya terkait dengan mental well-being gitu, mental wellness gitu. Nah, ada juga di sisi lain physical well-being gitu Pak, di mana kondisinya adalah karyawan ini secara fisik kan juga harus sehat gitu ya Pak. Mungkin selama pandemi kayak saya jadi expert di bidang rebahan Pak. Jadi, begini gitu lah. Rebahan ya. Jadi physical well-beingnya jadi terkorbankan gitu. Nah, ada juga kalau kita bicara well-being ada pilar social well-being gitu. Mungkin kita lihat sekarang kondisi bullying gitu ya Pak, terus mungkin ada pelecehan di lingkungan kantor gitu ya. Nah, itu juga salah satu pilar dari well-being yang menjadi perhatian juga yang perlu diadres oleh perusahaan. Nah, yang terakhir mungkin yang menarik itu financial well-being Pak gitu. Dimana sebenarnya ini adalah kondisi dimana karyawan itu harus bersiap untuk membayar kewajiban-kewajibannya gitu. Mungkin ada utang piutang, terus juga kan dia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, terus juga harus bersiap untuk masa depan gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang juga sekarang sudah mulai dibantu oleh perusahaan gitu Pak. Jadi bukan dengan memberikan gaji yang lebih tinggi mungkin,
Tapi bisa juga dalam bentuk misalnya pelatihan-pelatihan untuk karyawan, mungkin bisa memanage keuangannya gitu Pak. Jadi itu adalah mungkin poin-poin yang menjadi menarik sekarang gitu Pak kira-kira. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, financial well-being itu, ini mulai kapan ya? Mulai berkembang di Indonesia dan sampai saat ini, apakah sudah banyak nih perusahaan-perusahaan yang adopsi gitu ya, financial well-being? Dari pandangan Pak Ibra, seperti apa nih? Ya, jadi kalau perkembangannya mungkin kalau di track dari riset-riset yang dilakukan 30 tahun terakhir sih udah ada mention itu gitu Pak. Tapi memang semakin banyak ini di 5 tahun terakhir mungkin ya Pak ya. Apalagi begitu kondisi pandemi di mana mungkin ada perusahaan-perusahaan yang harus tutup sebagian gitu kan Pak. Mungkin ada yang terpaksa merumahkan karyawannya gitu. Jadinya financial well-being ini menjadi sesuatu yang makin diperhatikan gitu. Jadi pandemi punya impact juga terhadap financial well-being ini ya, perkembangannya ya. Betul Pak, sangat berpengaruh gitu Pak. Karena kan ya kalau kita di rumah sebenarnya kan tanpa disadari spending itu lebih besar kan Pak. Gitu, kalau di kantor mungkin kita bisa terkontrol gitu, kalau di rumah kan ya listrik yang biasanya mungkin berapa tiba-tiba naik karena kita lebih banyak di rumah gitu kan Pak. Penggunaan internet yang mungkin biasanya nggak perlu cepat-cepat gitu kan, karena kita kerja di rumah terpaksa harus dinaikkan gitu, padahal kalau di kantor kan itu free gitu iya, Pak. Betul. Nah gitu, jadi kondisi-kondisi keuangan ini yang membuat jadinya memang perusahaan terpaksa harus ikut turun tangan membantu karyawannya untuk mengendalikan itu juga gitu Pak, dan membantu mereka juga mempersiapkan masa depan, karena masa depan sekarang kan kondisinya jadi tidak pasti gitu ya Pak, bisa jadi besok di PHK gitu, kondisi yang sekarang ya Pak gitu, atau mungkin terpaksa harus pensiun dini, beralih ke bidang yang lain gitu. Jadi risiko-risiko itu kan perlu diarahkan sebenarnya gitu ya Pak. Kita sebagai karyawan, perusahaan harus membantu karyawan untuk untuk bisa menghadapi risiko-risiko keuangan seperti itu. Kalau tadi pertanyaan saya, berapa banyak sih perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah mulai mengadopsi ya konsep dari financial well-being ini? Dari pandangan Pak Ibra, bagaimana sebarannya, mungkin apakah dari sektor-sektor industri tertentu begitu ya, bisa digambarkan gitu Pak? Kalau saya lihat belum banyak sih ya Pak ya, karena ini baru muncul dan rame ini semenjak pandemi gitu, dan dari sana sebenarnya banyak perusahaan yang mencari formulanya seperti apa sih sebenarnya yang tepat gitu. Kalau mungkin kita bicara tadi physical well-being, mungkin bisa dengan cara ya dikasih voucher nge-gym misalnya, dikasih gratis di mana udah beres gitu kan Pak. Kalau financial kan ini berbicara mengenai edukasi gitu ya Pak. Terus bagaimana perusahaan bisa channeling karyawan untuk masuk ke industri keuangan misalnya, mempersiapkan pensiun gimana caranya gitu kan Pak. Mempersiapkan mungkin pengeluaran yang akan terjadi beberapa tahun ke depan seperti apa gitu. Nah itu kan lebih kompleks gitu Pak, daripada kita bicara tadi pilar-pilar well-being yang lain gitu. Jadi memang formulanya mungkin belum ada formula yang bisa dijadikan patokan utama lah gitu Pak. Jadi pendekatan yang dilakukan perusahaan beda-beda, ada yang cuma mungkin fokus di edukasi, ada yang sudah mulai membuka tadi channel itu gitu. Kalau kita bicara tadi membuka channel kemudian edukasi, bisa nggak dikasih contoh ya wujud dari financial well-being itu di perusahaan itu seperti apa Pak? Yang mungkin bisa jadi gambaran buat kawan UGM begitu ya, perwujudan dari financial well-being itu seperti apa Pak? Kasih contoh gitu misalnya apa saja? Ya, terutama mungkin yang perlu dilakukan yang pertama harus edukasi gitu ya Pak. Edukasi masalah keuangan, karena kalau kita lihat kan kesadaran keuangan di Indonesia itu masih rendah gitu ya Pak. Kalau kita bicara misalnya ini deh, savings rate deh di Indonesia itu masih sekitar 30%-an gitu. Berarti kan selebihnya 70% buat konsumsi gitu ya Pak. Jadi kesadaran untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi besok itu masih sangat rendah gitu Pak. Nah, angka-angka seperti ini yang membuat perusahaan memang perlu banyak melakukan edukasi di awal gitu. Jadi harusnya punya uang itu jangan yang utama itu jangan konsumsi dulu gitu, tapi harus dipersiapkan tabungan mungkin untuk jangka pendek dan juga jangka panjang gitu. Jadi itu yang pertama, harus edukasi dulu Pak gitu. Terus yang kedua, setelah ada kesadaran sebenarnya nanti kita bisa membuka tadi channel gitu. Misalnya
perusahaan-perusahaan ini mempersiapkan program dana pensiun misalnya untuk karyawan gitu. Dan juga jangan berpikir hanya perusahaan yang ikut memberikan kontribusi di dana pensiun gitu, iurannya gitu, tapi karyawan juga harusnya ikut mengiur juga gitu, karena mereka perlu juga untuk mempersiapkan pensiunnya kan gitu Pak. Karena kalau contohnya kita bicara pensiun di Indonesia itu mungkin replacement rate sekitar 50-60%. Nah, replacement rate ini artinya tadi 50% misalnya, pada saat nanti berarti hari pertama kita pensiun, bulan depan itu penghasilan kita itu hanya tersisa 50% ya dari pada saat kita aktif gitu Pak. Bayangkan kalau misalnya kita gaji, taruhlah UMR 4 juta misalnya gitu ya Pak. Berarti pada saat kita pensiun, bulan depan tuh gaji kita tinggal 2 juta gitu. Nah, siap nggak kita menghadapi kondisi kayak gitu kan Pak? Berarti kan gaya hidup harus turun drastis gitu. Mungkin yang biasanya bisa kopi kenangan sekarang harus pindah kapal api gitu. Atau Starlink ya Pak. Pindah ke Starlink gitu. Nah, kondisi-kondisi itu yang sebenarnya perlu diingatkan kepada karyawan gitu. Dan dengan perusahaan membuka channel-channel misalnya dibuka program dana pensiun, karyawan bisa ikutan kontribusi gitu, atau mungkin perusahaan tertentu misalnya sudah ini agak melenceng sedikit ya Pak, ada namanya program-program seperti flexible benefit gitu. Apa itu Pak? Flexible benefit itu adalah kalau kita bicara benefit yang ada sekarang mungkin ya Pak, yang banyak digunakan oleh perusahaan kan adalah benefit yang fix ya Pak. Misalnya Bapak asuransi kesehatan dikasih kelas kamar 1 juta misalnya gitu. Jadi kalau masuk ke rumah sakit per harinya 1 juta kelas kamarnya. Nah, mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya pandemi kemarin kan, kita mungkin nggak berani ke rumah sakit. Jadi ini kan adalah benefit yang nganggur gitu kan. Dibayarin sama perusahaan tapi nganggur gitu. Atau kita merasa sebenarnya kita sehat gitu, jadi nggak perlu ini gitu. Nah, itu sebenarnya perusahaan bisa memberikan opsi misalnya, saya nggak mau 1 juta, saya turun aja ke 500 gitu. Sehingga dari 1 juta ke 500 kan sebenarnya ada selisih pembayaran premi asuransi nih Pak. Betul. Nah, selisih ini sebenarnya bisa kita alihkan misalnya untuk yang lain gitu. Oh, bisa ya Pak ya? Ada seperti itu Pak. Jadi sudah ada trennya sekarang, meskipun masih banyak yang tahap feasibility study gitu Pak. Karena kan kalau kita bicara benefit yang fleksibel, perlu kedewasaan dari karyawan juga gitu kan Pak. Jadi jangan sampai nanti saya butuh uang yang besar nih untuk nanti misalnya persiapan pensiun saya. Jadi rumah sakit saya turun dari 1 juta ke 500 gitu. Toto besok sakit, kok karyawan cuma perusahahan kok cuma ngasih 500 sih gitu kan, padahal kita sendiri yang komplain ya. Ya kayak gitu. Jadi perlu kedewasaan kan Pak untuk perencanaan seperti itu gitu misalnya. Terima kasih, saya jadi lebih mengetahui tentang apa itu financial well-being gitu ya. Nah, ini ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Ibra, yaitu peran serta dari pemerintah ya terhadap financial well-being ini. Ini bagaimana? Apakah pemerintah juga sudah melakukan katakanlah beberapa ancang-ancang pendekatan atau ada kebijakan-kebijakan terkait financial well-being begitu ya Pak ya? Mungkin sepengetahuan Pak Ibra ya. Silakan Pak, gimana? Kalau pemerintah sih memang yang bisa diusahakan ya edukasi gitu ya Pak. Jadi ada financial literacy gitu ya, hal-hal seperti itu yang kalau saya lihat OJK tuh ya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait itu gitu. Paling itu sih Pak yang bisa dilakukan, karena kalau kita bicara kebijakan mungkin agak sulit ya Pak, karena kan ini uang yang dipegang oleh masing-masing orang gitu. Kalau bagaimana dengan BPJS TK misalnya, apakah BPJS TK juga sudah terjun ataupun mulai gitu ya menyinggung mengenai financial well-being? Iya. Pengetahuan Pak Ibra. Sebenarnya yang dilakukan BPJS TK ini kan ke arah sana gitu ya Pak. Tapi memang kan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa ya, kembali lagi kesadaran dari masyarakat gitu ya Pak. Kayak kemarin kita lihat JHT tidak boleh diambil gitu kan Pak, terus di demo gitu kan Pak. Padahal sebenarnya kalau kita bicara financial well-being jangka panjang, harusnya memang tidak bisa diambil gitu Pak. Namanya juga jaminan hari tua gitu kan, diambilnya nanti pas tua gitu kan Pak. Tapi memang kondisi masyarakat kita mungkin satu kesadaran, yang kedua juga kesiapan untuk menghadapi risiko-risiko seperti itu belum ada gitu, karena mungkin mereka memang tidak punya cadangan gitu. Kalau memang terjadi apa-apa ya cadangannya cuma yang ada di BPJS gitu Pak. Di tempat lain mungkin tabungannya nggak ada, karena tadi savings rate-nya masih rendah juga gitu Pak. Yeah. Nah, ada satu lagi nih Pak Ibra. Apa Pak Ibra bisa ngasih gambaran sedikit, negara mana sih yang sudah
bisa jadikan role model begitu ya, financial well-being ini, supaya Indonesia ini bisa melihat ke depan, kira-kira gitu Pak? Ya, itu agak sulit juga ya Pak. Cuman kalau kita bicara financial well-being jangka panjang, misalnya persiapan untuk sampai ke pensiun gitu ya Pak, mungkin kalau kita lihat yang bisa dikasih contoh sih negara-negara di Eropa ya Pak, yang sudah melakukan itu. Mungkin kalau kita lihat sistem pensiun Belanda lah Pak gitu ya, yang jadi patokan. Kalau kita lihat kan orang-orang Belanda sering kesini yang udah tua-tua kan jalan-jalannya kesini Pak, karena duitnya banyak gitu. Mereka terima banyak uang pensiun, dan dari awal mereka dipaksa menabung oleh pemerintah untuk persiapan. Ya kayak sistem BPJS di sini, cuman kan BPJS di sini kita cuman ya 5% paling gitu kan Pak. Kalau di sana kan mungkin bisa sampai 20% yang harus dipotong untuk persiapan pensiun gitu ya Pak. Oke. Ke arah situ sih Pak. Ya, mudah-mudahan Indonesia satu saat juga bisa seperti itu ya Pak ya, di Belanda gitu ya. Dan ini tanpa terasa kita sudah panjang dan lebar berdiskusi dengan Pak Ibra tentang financial well-being begitu. Nah, sebagai penutup nih Pak Ibra, kira-kira apa harapannya sebagai praktisi di industri ini ya, untuk kawan UGM bisa mengetahui lebih jauh lagi tentang financial well-being di masa mendatang? Mungkin silahkan Pak Ibra menyampaikan. Ya, yang mungkin yang utama yang kita lihat ini masih PR yang besar ya Pak, gitu, dan ini cukup kompleks kalau kita bicara financial well-being. Jadi tadi kita bicara ada yang jangka panjang ada pensiun, jangka pendek mungkin ada tabungan kita, dan di tengah-tengah tuh ada risiko-risiko yang mungkin membuat kita tidak bisa mencapai ke arah sana gitu. Jadi mungkin pesannya buat kawan UGM ya apa namanya, kita harus menjadi corong kali ya Pak, corong dari financial well-being ini, di mana kita sebenarnya bisa membantu negara, membantu masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal produk-produk keuangan gitu, untuk persiapan jangka panjang. Seperti itu sih Pak mungkin. Ya, terima kasih Pak Ibra sudah meluangkan waktu bersama kami di acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Demikianlah kawan UGM, kita akhiri pembahasan financial well-being bersama Pak Muhammad Ibrahim Rahman, seorang praktisi employee benefit. Dan semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat buat kawan UGM semua. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Salam.